melihat, aku lihat kepada bulan. Aku lihat lagi, aku lihat ke bulan. Bolak-balik dilihat, maka beliau mengatakan, wallahi falahu indi ahsan minal qamar. Demi Allah, wajah beliau Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah Nabi kita yang kita duduk karenanya. Tidak sampai di situ. Kalau kita bicara penciptaan secara zahir memang sempurna, bahkan maaf, kotoran beliau pun memiliki kesempurnaan. Sehingga diriwayatkan ketika beliau ketika akan buang air besar, begitu dia keluarkan kotoran daripada perutnya tadi itu, begitu keluar ditelan langsung oleh bumi. Sehingga tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang melihat kotoran Nabi Muhammad SAW. Begitu keluar langsung ditelan oleh bumi, dan bekas telan daripada bumi tadi itu adalah bau harumnya sangat luar biasa, lebih harum daripada minyak wisik. Itu kotorannya mengandung kesempurnaan. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Belum keringatnya. Bahkan keringat Nabi Muhammad SAW diceritakan ada orang fakir di Madinah. Ketika itu dia punya anak seorang perempuan, punya anak putri, akan menikah. Dia tidak mampu untuk beli parfum. Beliau mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau datang, dikatakan, ya Rasulullah, aku adalah orang yang fakir di negeri ini, di kota Madinah ini. Terus apa mau kata Nabi Muhammad? Aku punya seorang putri, aku akan menikahkan dia. Artinya telah datang jodohnya, aku akan menikahkan putriku, dan aku tidak mampu untuk beli minyak wangi. Apa kata Nabi? Khudh qarurah. Ambil tempat, ambil botol. Maka Nabi mengambil daripada sebagian keringatnya, ditaruh di botol tersebut, disuruh bawa pulang. Begitu dia pulang ke rumahnya, di hari pernikahannya dipakai itu yang namanya minyak wangi, keringat Nabi Muhammad SAW. Keringat Nabi dipakai untuk wangi-wangian, dipakai. Ketika dipakai, harum daripada baunya bukan hanya orang yang hadir dalam pernikahan tersebut, tapi setiap orang yang lewat dari rumah tersebut semua mencium bau harum daripada keringat Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap kali beliau memakai, orang yang lewat mencium. Setiap kali beliau memakai, orang yang lewat mencium. Sampai-sampai rumah tersebut diabadikan, disebutkan dalam sirah, adalah dikenal dengan Baitul Mutayyam, rumah yang harum berkat keringat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bicara tentang kesempurnaan beliau, wajah ini kotoran, sehingga beliau dikatakan basyarun la kal basyar. Beliau manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau kita bicara air kencing Nabi Muhammad SAW, di satu malam ketika Nabi tidur di antara salah satu rumah istrinya, di malam hari beliau bangun. Ketika bangun beliau ingin buang air kecil. Tidak seperti zaman sekarang, di rumah kita ada kamar mandi, bahkan di kamar kita ada kamar mandi. Di zaman Nabi tidak ada kamar mandi, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan istri-istri Nabi yang dikatakan ummahatul mukminin, ibunya orang yang beriman, ibunya semua kaum mukminin mukminat, ketika akan melepaskan buang hajat, dia andaikan dia sakit perutnya itu di siang hari jam 12 atau ba'dal asar, maka dia harus tahan dulu sampai datang malam. Begitu malam datang, dia harus keluar. Begitu sudah gelap karena tidak ada listrik, dia keluar di balik-balik bukit untuk menunaikan hajatnya. Harus ditahan dulu, bukan seperti kita sekarang, kapanpun kita mau masuk kamar mandi. Luar biasa bagaimana perjuangan seorang istri-istri Nabi Muhammad SAW. Diceritakan istri Nabi ketika di malam hari, ketika akan mengencing, beliau di malam hari mengambil kendi. Dia ambil kendi, dia kencing dalam kendi tersebut, lalu ditaruh di meja. Lalu Nabi lanjutkan tidurnya. Subhanallah, setelah Nabi lanjutkan tidurnya, istrinya bangun. Istrinya bangun, dia merasa kehausan, ingin cari air minum. Dia tidak mendapatkan kecuali daripada air yang ada dalam kendi tersebut, yang mana air tersebut, maaf, air kencing Nabi Muhammad SAW. Diambil, diminum. Ketika diminum, apa katanya? Dikatakan, alangkah lezatnya ini air. Saya belum pernah mendapatkan air sebesar tersebut. Diminum oleh beliau sampai habis. Begitu selesai diminum, ditaruh, tidur kembali. Keesokan harinya Nabi mencari untuk ingin membuangnya, tapi tidak ada. Nabi tanya, kemana ini air? Katakan, aku minum ya Rasulullah. Nabi tersenyum, dan subhanallah, orang yang meminum air kencing Nabi tadi ini adalah dia tidak terkena penyakit perut sampai meninggal dunia. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena tersentuh oleh
tidak bicara ini kotoran Nabi Muhammad SAW mengandung kesempurnaan. Bagaimana yang lainnya? Luar biasa masyarul hadirin rahimakumullah. Belum bicara yang lainnya begitu banyak kalau kita ingin sebutkan pada malam hari ini. Tapi cukup daripada sebagian keistimewaan ini untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum, yang mana dikatakan oleh Allah azizun alaihi ma'anittum, beliau merasakan beban berat yang dirasakan oleh umatnya, sehingga andaikan salah satu umat Nabi Muhammad kakinya tertusuk duri, wallahi Nabi pun merasakan sakitnya. Luar biasa Allah yang menggambarkan dalam Al-Quran kepada kita semuanya yang kita beriman, yang dikatakan bahwasanya dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran, kitab suci, kitab mulia, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga ittifaqul ulama man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu terhadap Al-Quran, kafir hukumnya. Sehingga tidak boleh hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka hendaknya kita jadikan Al-Quran sebagai rujukan bagaimana Al-Quran telah menjelaskan kepada kita tentang sosok manusia yang sangat luar biasa. Tidak sampai di situ, dikatakan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Ini kata-kata yang luar biasa, harisun alaikum. Beliau sangat semangat, sangat luar biasa kepada kita. Semangat apa? Semangat untuk kita supaya tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Beliau lebih menginginkan kita untuk tidak masuk neraka daripada kita sendiri. Kalau kita masih teledor, maaf, kita masih bermain-main dengan maksiat. Walaupun kita bermain dengan maksiat, tapi lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, beliau sangat perhatian kepada kita. Salah satu contoh perhatian Nabi, satu waktu Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau masuk ke rumah daripada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li, tolong doakan aku, mintakan aku doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunkan dosa-dosaku hai Rasulullah. Lalu ketika Sayyidah Aisyah minta doa kepada Nabi, Nabi akan katakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddam min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Begitu dia mendengar doa Nabi, dia gembira riang luar biasa seperti anak kecil, loncat-loncat sampai kepalanya tertunduk di pangkuannya. Lalu Nabi bertanya, ya Aisyah, ayasurruki du'ai, apakah kau senang dengan doaku hai Aisyah? Ya Rasulullah, siapa yang tidak senang dengan doamu? Bagaimana aku tidak senang? Engkau utusan Allah, doamu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Sayyidina Aisyah senang dengan doa Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi di sini? Nabi mengatakan, wallahi, dengan sumpah Nabi mengatakan, wallahi innaha la du'ai li ummati ba'da kulli shalah. Demi Allah Aisyah, itu yang aku panjatkan kepadamu tadi, itu adalah doaku untuk umatku setiap selesai sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita didoakan setiap selesai sholat. Di situ tidak jelaskan sholat maktubah, tapi selesai sholat, setiap sholat Nabi mendoakan kita semuanya. Ini baru bentuk perhatian Nabi. Apakah sampai di sini perhatian Nabi? Oh, tidak sampai di sini, masyaallah hadirin rahimakumullah. Bahkan di detik-detik terakhir ajal Nabi, ketika malaikat Israel turun menghadap kepada Muhammad, ketika akan mencabut nyawa Nabi Muhammad, begitu malaikat Israel datang turun mengatakan, ya Muhammad, aku sekarang datang diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa. Kalau kau berkenan, aku cabut. Kalau kau tidak mau, aku akan kembali kepada Allah. Israel yang tidak pernah senyum, tidak pernah permisi, hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Beliau tidak berani langsung cabut. Dia minta restu. Ya Rasulullah, kalau kau berkenan, aku cabut. Kalau kau tidak mau, aku kembali kepada Allah. Apa jawaban Nabi di situ? Nabi tidak menolak, akan tetapi Nabi mengatakan di situ, Nabi mengatakan di situ, Aina Jibril, Aina Jibril, aku butuh Jibril sekarang. Seketika malaikat Jibril datang. Begitu malaikat Jibril datang, Nabi bertanya, ya Jibril, malaikat Israel telah datang, artinya nyawaku akan dicabut. Hei
Malaikat Israel datang di tengah manusia. Ketika kedatangan malaikat maut, mereka semua ketakutan. Tapi Nabi kita Muhammad yang kita duduk karenanya, begitu datang malaikat maut yang diingat kita semuanya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dia mengatakan, kalau aku meninggal, siapa yang menjamin daripada umatku? Malaikat Jibril tidak bisa menjawab. Malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Allah. Begitu dia bertanya kepada Allah, turun. Diperintah oleh Allah, katakan, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Allah, apa kata Allah? Akhbir habibi Muhammad. Hai Jibril, akhbir habibi Muhammad, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, lan ukhdilahu abada, aku tidak akan sia-siakan dia selama-lamanya, aku tidak akan sengsarakan dia selama-lamanya. Kita yang dipikir, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu dikatakan, akhbir habibi Muhammad, sampaikan kepada kasihku Muhammad, hai Jibril, annal jannata muharramatun, bahwasanya surga haram hukumnya dimasuki ala sair anbiya wa umamihim, kepada seluruh para anbiya dan para umatnya, qabla anta wa ummatuk, sebelum engkau dan umatmu yang masuk terlebih dahulu. Begitu Nabi mendengar ucapan ini, mendengar jawaban ini dari malaikat Jibril, al-an taba nafsi, sekarang jiwaku tenang. Ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la, artinya apa? Yang diinginkan kedekatan kepada Allah, silahkan cabut nyawaku. Begitu dicabut, Nabi sempat berteriak 3 kali, bahkan dalam riwayat yang lain pingsan 3 kali. Sakit, Nabi merintih kesakitan. Di tengah kesakitan, lagi-lagi kita yang dipikirkan, ma'asyiral hadirin, di tengah kesakitan daripada sakaratul maut, yang diceritakan bahwasanya sakaratul maut sakitnya itu seperti kambing dikuliti, hidup-hidup, bukan kambing mati, hidup dikuliti, itu sakitnya sakaratul maut. Begitu dicabut nyawa Nabi di tengah kesakitan, beliau menjerit mengatakan, ya Israel, beginikah sakitnya daripada sakaratul maut? Dikatakan, ya Muhammad, ini adalah cabutan yang teringan yang untuk dirimu, itu paling ringan. Kaget Nabi Muhammad, ma'asyiral hadirin. Begitu Nabi mendengar bahwasanya itu adalah cabutan yang paling ringan, apa kata Nabi Muhammad? Ya Israel, syaddad alayya wa khaffif ala ummati. Hai Jibril, keraskan pakai aja kasih kau ya Jibril, padahal mengatakan umat ya Jibril. Ya Allah, masallah Muhammad. Sehingga diriwayatkan bahwasanya cabutan nyawa yang dialami oleh kaum mukmin, kaum muslim, itu separuhnya sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apakah cukup sampai di situ? Pertanyaan Nabi, tidak cukup, ma'asyiral hadirin. Begitu Nabi sudah di barzakh, dibangkitkan, ya hari kebangkitan. Begitu dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibangkitkan beliau, debu masih ada di rambutnya. Beliau bersihkan debunya. Begitu beliau bersihkan, beliau mengangkat kepalanya, ketemu dengan malaikat Jibril. Dia bertanya, ya Jibril, hari apa ini ya Jibril? Ini adalah hari kebangkitan. Begitu Nabi mendengar hari kebangkitan, Nabi bertanya, aina ummati? Aina ummati? Aina ummati? Mana umatku? Mana umatku? Wallahi, demi Allah, hai Muhammad, belum ada yang dibangkitkan yang pertama kali kecuali engkau. Lihat, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita yang diperhatikan ketika baru bangkit daripada kubur. Begitu selesai, dikumpulkan semua manusia di mahsyar. Semua para nabi, semua para anbiya, disiapkan kendaraan dari mimbar. Mimbar yang terbuat dari cahaya yang indah sebagai kendaraan untuk masuk ke dalam surga. Semua rasul, semua nabi sudah di atas kendaraannya, di atas mimbar yang penuh dengan cahaya. Tiba-tiba di situ semua kendaraan tadi tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena satu mimbar kosong, tidak ada penghuninya. Mimbar siapa itu? Mimbar yang kita duduk karenanya malam hari ini, yang kita peringati maulidnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kenapa? Kenapa mimbar itu ditinggalkan? Ternyata orangnya sujud di hadapan Allah, meminta untuk kita, sehingga dikatakan oleh Allah, mada turidu ya Muhammad an asna bi ummatik, apa
ajjal hisabahum, ajjal hisabahum, cepatkan hisab mereka ya Allah. Maka Allah cepatkan semua hisab umat Nabi Muhammad sebelum umat yang lainnya. Ternyata begitu selesai dihisab, Nabi tidak puas, Nabi masih belum senang. Nabi mohon izin ke neraka untuk mencari umatnya yang ada di neraka Jahannam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai-sampai malaikat mengatakan, ya Muhammad, ma tarakta min ummatika li ghadabi rabbika baqiya. Ya Muhammad, tidak ada kau sisakan satu saja dari umatmu untuk dia merasakan azab Allah atas perbuatannya. Wallahi, disitulah Nabi bersumpah, Nabi menagih janji Allah ketika beliau di atas bumi ini mendapatkan firman Allah, ketika turun ayat kepada beliau, walau saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan kepada Muhammad sampai betul-betul puas, sampai betul-betul senang, sampai betul-betul ridha. Di situ Nabi bersumpah, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridha, aku tidak rela, aku tidak senang ketika umatku satu saja berada dalam neraka Jahannam. Ini bentuk perhatian kepada kita, masyaallah hadirin rahimakumullah, luar biasa. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu kasih, begitu sayang, sehingga boleh dijuluki sebagai apa? Al-abil akbar, ayah yang paling agung, ayah yang luar biasa, yang melebihi daripada ayah ibu kita semuanya. Lalu sekarang bagaimana kita? Kita jawab kecintaan Nabi pada kita. Apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Maaf. Khususnya di akhir zaman ini, banyak yang senang dengan riba. Semua senang dengan uang riba. Nabi mengharapkan, Allah mengharapkan, di Al-Quran diabadikan, orang yang senang dengan riba, Allah menyatakan perang. Kita lihat sekarang kaum muslimin begitu entengnya dia makan riba. Lihat di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat tangannya, dia berdoa. Ketika dia berdoa, tidak kunjung datang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa alaihi salam melihatnya tidak tega, karena beliau kalimullah, bisa berbicara kepada Allah. Dia berbicara kepada Allah, mengatakan, ya Allah, kenapa kau tidak terima tobatnya orang tersebut? Kenapa tidak kau terima doanya orang tersebut? Dia sudah luar biasa beribadah kepadamu, dia mengagungkanmu, mensucikanmu, memujimu, memohon kepadamu. Dikatakan, hai Musa, andaikan orang tersebut dia angkat tangannya sampai tembus ke langit, sampai menyentuh langit tangannya, air matanya sampai habis, sampai buta, badannya ibadah sampai hancur, karena Allah tidak akan aku terima. Kenapa ya Allah? Yang masuk dalam perutnya barang haram, yang ada dalam tubuhnya, yang dipakai barang haram, yang ada di rumahnya barang haram. Kita lihat sekarang, jangan bangga dengan barang mewah kalau dapatnya dari hasil riba. Berapa banyak orang sekarang mengentengkan yang namanya riba, naudzubillah, belum maksiat yang lainnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Terutama di sini yang saya pesan adalah sholat. Tolong sholat jangan sampai ditinggal. Kenapa? Rabi'ah bin Ka'ab adalah sahabat Nabi. Rabi'ah bin Ka'ab adalah murid Nabi. Rabi'ah bin Ka'ab orang yang melayani Nabi setiap hari. Suatu waktu Rabi'ah bin Ka'ab ditawari oleh Nabi, ya Rabi'ah salli. Rabi'ah, minta kepada aku Rabi'ah, minta aku akan kasih Rabi'ah. Ketika Nabi yang menawari, Rabi'ah berpikir, apa kira-kira yang aku minta? Disinilah Rabi'ah mengatakan, ini ya Rasulullah, inni as'aluka an tudkhilanil jannah wa tunjihani minan nar. Dalam riwayat lain, murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu. Apakah di sini Nabi mengatakan syirik Rabi'ah? Tidak boleh Rabi'ah. Ini as'aluka, aku minta kepadamu. Tidak. Inilah, kita tidak apa-apa minta kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Hakikatnya yang kita minta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada nabinya. Tapi lewat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah babullah, pintunya Allah. Dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Zainuddin Al-Malbari, beliau mengatakan 10
sebelum kita ini kenal dengan syariat yang lainnya, sebelum kita kenal dengan yang lainnya, pertama kali yang wajib kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Babullah, pintunya Allah, orang bisa kenal dengan Allah, bisa sampai kepada Allah, kuncinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi di sini ma'asyiral hadirin? Ketika dia minta surga, Rasulullah kaget. Rasul mengatakan, man amaruka bihadza? Siapa yang menyuruhmu wahai Rabi'ah? Ini suatu yang adil, suatu yang agung Rabi'ah. Dikatakan tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang menyuruhku. Hanya saja aku ingin ya Rasulullah kumpul bersamamu dunia sampai di surga. Apa kata Nabi Muhammad? Inni fa'ilun, aku yang lakukan ya Rabi'ah. Aku akan kerjakan, aku akan tuntun, aku akan masukkan ke dalam surga. Tapi tolong, inni ala nafsika bikathratis sujud, bantu aku Rabi'ah, perbanyak sholat Rabi'ah. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad disuruh untuk banyak sholat. Kepada siapakah kita dekat? Lalu akankah kita berani untuk meninggalkan sholat? Demi Allah, ketika kita sholat subuh sudah terbit matahari, maka seluruh keberkahan daripada harta kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran orang yang sholat. Bagaimana ketika orang itu tidak sholat? Sholat saja ketika sudah syuruk, sudah terbit fajar, di situ Allah cabut semua keberkahannya. Andaikan dia orang yang berilmu, ilmunya dicabut keberkahannya. Dia orang yang kaya, dicabut keberkahan daripada hartanya. Dan semuanya, rumah tangganya, keharmonisannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berani untuk mengerjakan sholat. Sholat itu adalah yang pertama, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan Nabi itu pernah punya keinginan, sudah diucapkan tapi tidak dilakukan. Apa keinginan Nabi? Nabi berkata kepada sahabatnya, aku ingin, kata Nabi Muhammad, sekali waktu aku digantikan sebagai imam. Ada yang menggantikan aku untuk menjadi imam. Terus apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Aku akan keliling di Madinah ini. Aku akan keliling, aku razziah rumah-rumah. Andaikan kedapatan rumah yang tidak sholat berjamaah, aku akan bakar rumahnya. Bagaimana kalau Nabi hidup zaman sekarang? Dilakukan oleh Nabi, beliau razziah, insyaallah kebakaran semua. Mungkin masyarakat hadirin rahimakumullah. Ini yang terjadi sekarang. Di antara kita tidak menyambut kecintaan Nabi Muhammad SAW. Bukankah laula Muhammad ma khalaqtu? Ini khitabnya kepada Nabi Adam. Dalam apa namanya ini diriwayatkan al sahihain fil mustadrak disebutkan bahwasanya Nabi Adam, Allah berbicara melalui dalam kursi, ya Adam laula Muhammad ma khalaqtu. Kalau bukan karena Adam, aku tidak akan cipta. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau. Wa ma khalaqtul jannah, dan aku tidak akan ciptakan surga. Lalu untuk apa Allah ciptakan surga dan Nabi Adam tadi ini? Allah ingin mengumumkan, menunjukkan kepada kita semua betapa besar cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Hanya itu saja. Cinta yang diminta oleh Allah. Ketika Allah ingin menunjukkan, andaikan Allah tidak ciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, maka tidak ada yang tahu seberapa besar cintanya Allah kepada Muhammad. Sehingga Allah ciptakan Adam, sehingga keturunan sampai kita semuanya. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, ada hewan dan semuanya. Sebagai daripada apa? Allah ingin mengumumkan agar mereka tahu betapa besar cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Maka kita semua diwajib untuk cinta. Kalau selanjutnya ada yang namanya sholat, puasa, zakat, itu hanya pembuktian saja. Benarkah kau cinta dengan kekasihku Muhammad? Maka apa yang diperintahnya kerjakan. Apa yang diinginkan oleh dia, lakukan. Apa yang dilarang, jauhi. Di antaranya, maaf, kenapa saya tekankan riba? Sekarang ini begitu gampang orang makan riba. Nabi yang mengatakan, orang yang kita peringati malam hari ini, andaikan Anda beli baju harganya 10 dirham, 1 dirham barang haram, 9 dirham barang yang halal. Kalau 100.000, 90-nya halal, 10.000-nya haram. Selama baju menempel di tubuh kita, selama itu pula Allah tidak akan terima semua ibadah kita. Imamul Haddad, Al-Habib Allah Haddad, dia mengomentari hadis ini dengan mengatakan, kalau itu baju yang sewaktu-waktu bisa dilepas, bisa dibuang, lalu bagaimana kalau masuk dalam tubuh menjadi darah dan daging? Dari mana kita tahu daging haram? Mungkinkah kita bisa melupaskannya? Sehingga dikatakan kullu lahmin nabatat min haram, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aulabi, maka neraka jahanam lebih berhak untuk dirinya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua
semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kita dari majelis ini melainkan Allah semua ampunkan dosa-dosa kita, Allah hapuskan kesalahan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah lunaskan hutang-hutang kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita insyaallah. Allah tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad, Allah tanamkan kecintaan dalam hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, dan Allah tanamkan kebencian dalam hati kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting ketika Allah cabut nyawa kita, Allah akhiri hidup kita, kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya wa alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala wa nahnu aminin amin ya rabbal alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.